Nek ning gone Kabupaten Semarang kok ngene iki wis dadi unsur kecurigaan, Mas. Unsur kecurigaan. Karena gini. Ndelok lahane wae ketok subur banget ya. Mesti sing dipikirke pertama, ning nggon sawah iki ora ketung siji ana tinggalan kekunoan. Contohnya mungkin kaya arca sapi, utawa nandi atau lesung, atau batu lumpang, atau yoni. Biasane iki sok sering digoleki karo kanca-kanca. Aja meneh ana kaya kae tandon air. Tandon air kan mesti wis mengindikasikan bahwa kae untuk penyimpanan air toh, persediaan air toh Mas ya. Nah. Tapi mang nanti itu Mas yang cekuan ya tempatnya gini. Puas datar gitu. Sawah-sawah gitu. Berjumatan gas ya Mas ya. Soalnya kayak nggone Temanggung kuwi jalur gerilya juga sih Mas. Jadi makanya kayak daerah Temanggung ki bangunan kolonial akeh. Rakyat mana Mas kolonial? Apa itu Mas? Dulunya tuh ceritanya tempat menaruh bendera Belanda. Wah, sekarang batu tumpuk tok. Tadinya itu seperti kota itu Mas. Ada bolongannya ceritanya tuh. Oh nganu apa kayak ini tuh kayak tiang bendera. Tiang bendera. Tapi biasanya ono lambangi bintang Mas. Oh sudah hancur loh. Oh wis hancur. Ayo, kan batu tugal. Batu tugal. Iki nggok ki yo lali aku yo. Yo. Apa Mas? Nggok ki ta. Wis sing langsung ning anune. Haring Masjid Wurung sih. Ning Masjid Wurunge. Heeh Mas, ki nggok ki Mas. Gitu. Heeh. Nah, kita eksplor Masjid Wurung atau Langgar Bubrah. Tapi ntar kita lihat lihat dari sisa-sisa bangunannya. Nanti kita sampaikan di sana sebenarnya itu yang dinamakan Masjid Wurung itu dulu itu sebuah bangunan apa. Nah sini masuk apa Mas kaloran ya? Sini. Heeh. Sudah pring surat Mas. Oh ijek pring surat. Nggih. Terus ke sana pring surat Mas. Sana terus pinggir. Oh. Berarti ki dhewe blusukan ning pring surat Mas. Heeh, pring surat. Pring surat Mas. Nah, sekitar sini Mas, sebelah kiri. Kenapa nang? Capek. Ya gen nganu, gen langsing. Nah, ini Mas. Ini sampai atas tuh sampai bambu itu Mas. Hah? Sama banyak batu toh. Hah? Nah, itu katanya orang yang punya Lahan dulunya itu mitosnya itu bangunan Masjid Wurung itu. Wurung gitu. Tapi batuannya ya Wis padha hancur ya Mas ya. hancur ulang sudah. Kan udah diulang Mas. Jadinya Lah tapi letak bangunan awalnya ngendi Mas? sekitar sini Mas. Sekitar sekitar sini ini. Tapi sudah kalau cari-cari ya banyak batu Mas. Aku lali Mas sini. Kuwi Mas, watune Mas ning ngesak. Kuwi ndur kuwi Mas. Dhuwur iki ya? Oh, kuwi ngene apa? Maringga kuwi. Maringga iki apa meneh? Maringga niku tumbuhan jenis ini Mas. Kayak gini. Oh, Ini maringga namanya lo di sini. Tukono F. Hah? Tukono F gimana? Ah, dhuwur iki lho. Enggak Mas kan? kamu lewat sana nang? Oh iya, iku Mas. Iku batune iki, iku dhuwur kuwi. Oh. Sekitar sini kan Mas, aku ini merok-merok. Oh lah ya. Oh iya bener Mas. Lah ini Mas, tak maksudnya. Ini loh, iki juga iki. Cuma wis bener. Ini Mas. Karena itu panjang ke dalamnya. Tapi lah sudah hancur Mas. Ini batu-batu seperti ini sampai atas Mas, sampai itu. Sampai bambu. Dorpal kok dolmen. Dorpal.
Iya bener. Batu semua sampai atas. Pernah inguk gon kebun salak kono Mas? Nah itu semua batu Mas, tapi nggak berani. Lah kenapa? Duri. Oh. Ketoke kok lokasine ning nggon salak-salak kono iki Mas. Iku bener dadi siji mbek iki Mas, cuma emang wis ajur sing kuwi. Heeh. Kon dhuwur medun Mas, makune mbiyen. Tapi ana nganune ra Mas? Maksudnya dhuwur mungkin ada sisa tilase itu Mas? Oh, enggak ada Mas. Wis hancur. Wis hancur kabeh. Masalahnya kan itu ceritane bapak mertua dulu sudah buat lumpang itu sudah dari batu ini. Oh. Ini kan sudah dihancurkan gitu toh. Berarti pernah dijadikan lumpang? Batu-batu sini ki pernah dibuat lumpang gitu dari bahan sini. Serah ono tilase Mas. Iya, ini. Tapi nek iki pusate tetep ning puncak kono Mas. Tapi ya itu Mas, batu yang di sekitar sini yang ada batunya cuma sini Dok. Cuma ini Dok. Sekitar sini loh Mas. Sing banyak kandungan batune ya Mas ya. Ayo lanjut Mas. Yuk, ini makamnya. Tapi ada ya Mas makamnya. Oh, makam sing dimaksud niku. Makam dikeramatkan sekitar sini Mas. Tapi jalur ya Mas. Iya yuk. Orang. Udah masuk. Ayo itu ya kan ya. Muter tau. Kayak muter ah, resak aku nih. Oh ya. Dan iki tekan ndi Mas iki? Lagi tekan inggil Mas. Inggile gini lah diresak Mas. Oh ya yo. Nggih, enggak. Antar mitos sama Pak begini. Jadi dari Bapak ini. Bangunan Masjid Wali. Mbah Wali bangun masjid, krungu jago kluru. Persis ngene. Lok. Emang ya bener, mandalane Sindoro Sumbing. Oh. Makam sinten Mas Sanjange? Joglo Limas. Supaya. Assalamualaikum. Oh. Allahu Akbar. Maesane keren Mas. Yakin iki aku makam iki yakin, bener ki makam tenan ki Mas. Makam bener sik. Assalamualaikum. Aduh. Iki maesan lamane iki Mas, lho ditumpuk ning kene. Kemungkinan iya Mas. Iya bener iki maesan lama. Ya Allah, iso nemoni makame Trah Joko Tingkir ning kene. Bantoro Raden Mas Wirotirto. Allahu Akbar ya Allah. Iki dhisik kijinge komplit iki kudune Mas. Bener iki makam Trah Tingkir iki Mas. Lho kijinge iki lho. Jirat maesane. Trah Tingkir iki Mas. Heeh. Iki Trah Tingkir bener iki Mas, iki Trah Tingkir Mas. Iki makam iki makam kuno tenan. Saya coba yang sebelah sana. Sebelah sana sih Mas. Siapa namanya Mas? Bantoro Raden Mas Wirotirto. Bendoro Raden Mas Wirotirto. Dibangun pada tanggal 20 bulan 7 tahun 75 oleh keluarga Suprapti Bambang Sutejo. Waktu-waktunya gitu Pak. Iya Mas, berapa? Nawas nanya pas dia meninggal, cerita niku enten watu-watu sing ditumpuk enten lho. Sekitar mriki tau sekitar mriki. Napa sing dimaksud? Ya iku paling. Nggih. Heeh. Iku. Ning jane maesan asline aja dijabut kok.
Hah? Bangunane entes iki, heeh. Trah tingkir. Mbok menawa engko ahli warise ana sing perso uploadan YouTube iki terus beliau mau berkomentar sebenarnya beliau ini dulu berangkat dari siapa. Tapi jika saya melihat dengan langgam maesan seperti itu, terus jirat yang panel maesan yang menghubungkan ke jirat, kayak itu jiratnya jirat trah tingkir. Berarti mungkin leluhur beliau pernah hidup di erane kerajaan Pajang, Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Terus sampai kesekian generasi, terus cara pemakaman dengan budaya yang sama diterapkan untuk masa sekarang. Tapi kalau ini memang benar-benar ini makam kuno. Ini sebenarnya makam kuno. Ini malah sebelum era Mataram Islam. Kalau saya menyebutnya malah ini sekitar abad 1600-an sampai 1700-an. Mungkin 1650 sampai 1700-an sebelum Mataram Islam. Masanya Hadiwijaya. Tak mau soro ada penangsang ya. Tapi saya nemokke sapa Mas iki, Mas? Paham, Mas. Tapi ketoknya memang bukan makam temuan, memang makam asli. Makam asli. Oh, dhisik wis pernah ana bangunane kok, Mas. Nen cuma iki diperbarui meneh. Heeh. Iki kan saka-sakane mungkin. Mungkin saka-saka pengganti tengah iki. Tapi nek ndelok karakter bangunannya kan kaya joglo daerah Jogjanan. Nah, nek sing asli iki lho, Mas. Iki marmer asli. Loh. Sawung galing. Sawung galing wong sekti lho, Mas. Oh. Wiratirta Sawung Galing. Sawung galing ki nganu lho. Ya bener. Zamane nganu. Pangeran Hadiwijaya. Abdi kerajaan mungkin. Soalnya Sawung Galing. Benar. Iki maesane saka watu, Mas, tapi batuane batuan putih. Batuan putih. Iku percaya rak maesane iso dilepas wi. Iku maesane iso dilepas, Mas, wi. Kayak bongkar pasang. Nggih. Ya rak? Oh. Nah, jadi dulu memang ada jiratnya, Mas. Jirat itu kayak sing biasanya komplit itu, Mas, yang mengelilingi. Wong soalnya itu ada pastel-pastelnya. Bisa dibongkar, bisa dipasang. Berarti jiratnya wah jane piye ya? Oh, sing kayak apa pakai jenengan sing komplit itu? Oh, pernah sing putih itu di vlog mana ya? Sing makaman umum ya sebelah pojoknya mana, Mas itu? Nah, itu putih gini tuh, Mas? Oh iya. Jane nganu. Piye cara pelestariane makam kuno ngono ki? Soalnya orang cenderung gen awet, sebenarnya malah ngilangi kearifane lokal. Heeh. Disayangkan lho, Mas, sing sayangan ini. Heeh. Ini nih. Mungkin jiratnya dulu dhuwure tetep sakmene iki, Mas. Jiratnya makanya iki menyesuaikan. Berarti jiratnya iki tetep ditanam di bawah. Kemungkinan ya, Mas. Nah, iki toh, iki we marmer lho, Mas. Larang lho marmer lho, zaman semono lho. Iya. KRM Wiratirta Sawung Galing. Wong Dogdeng. Gelem tirakat ning kene, Mas, entuk palilae. Sangar, Mas. Makasih nih, Mas, sing nyritani ini sing ya roh mriki mulai waduh kan. Jogja. Iya iya, heeh. Sawung Galing, bener. Adem ngomongnya. Adem, heeh. Enak banget sebenarnya. Nah, kemungkinan nek kaya iki nganu, Mas. Nah, makam yang satu ini deloken sini, Mas. Bedakno batane. Batane yang gede-gede. Batane besar-besar loh, kandel-kandel besar-besar. Nah, cuma ini saja yang tidak berubah.
cuma makam ini. Tapi sebenarnya makam yang masih terlihat maesan atau nisane itu sebenarnya punya jirat komplit. Mungkin di antara makam ini ada 8. Dan kalau saya menyingkapi, jika dilihat dari cara penataan pemakaman, sebenarnya yang lebih tua itu malah yang ini, yang bawah. Tapi kenapa, pertanyaan saya, kalau yang lebih tua itu kenapa tidak ditinggikan setara dengan ini, malah kesane beliau itu di bawah itu tuh. Terus seumpama mungkin makam ini adalah pemakaman baru salah satu ahli waris dari beliau yang dimakamkan di sini, yang lebih sepuh di sini. Tapi kenapa cara pemakamannya itu malah justru di atas, tidak di bawah sana? Nah, yang menjadi timbul kecurigaan saya, berarti makam yang ini, dugaan saya makam ini yang paling sepuh malahan di antara makam yang 8 yang ditinggikan ini. Karena ada sosok pemimpin, berarti ada sosok pengikut. Istilahnya seperti itu. Ada pemimpin, ada pengikutnya. Atau malah jangan-jangan gini Mas, nama Sawung Galing itu malah justru yang ini, yang ini malahan. Cuma kadang orang menilai untuk memberikan apa istilahnya, memberikan nama itu terlihat dari fisik bangunan makam. Oh iki makamnya sing apik, mungkin iki sing terlalu terawat, mungkin iki sering dijaroi. Karena orang ziarah itu menurut keperluannya pribadi. Mungkin kalau si Simbah Sawung Galing ini, beliau sosok alim ulama, katakanlah mungkin yang datang orang spiritual, sosok alim ulama dengan ilmu sufinya. Mungkin kalau makam yang ada nisannya itu mungkin beda lagi dengan pengetahuan beliau. Mungkin pengetahuan beliau lewat pengobatan. Jadi kebanyakan orang yang datang ke sini itu dengan tahap pengobatan, spiritual pengobatan. Jika lebih banyak yang ke spiritual pengobatan, berarti makam yang lebih terawat yang itu. Gitu kalau itu menurut saya. Tapi secara logisnya seharusnya jika makam ini cuma ada 1 pusara dan yang lainnya di bawah, berarti ini yang sosok sesepuh itu. Dan kemungkinan besar bukannya saya mau mendahului kehendak atau bukannya saya mau apa istilahnya ceramah di media sosial. Kalau menurut saya pribadi, yang sering saya lihat di tatanan-tatanan permakaman di seluruh Kabupaten Semarang, bukan seluruh, maksudnya di tempat-tempat Kabupaten Semarang, mungkin juga Demak, yang lebih sepuh itu justru yang paling utama, yang paling di depan. Tapi kenapa yang dikasih yang dikasih nama justru yang di Maesan itu? Nah itu, ini malah dibangun permanen seperti ini. Tapi aku yakin nek sebenarnya makam itu jiratnya komplit, cuma karena lamanya termakan usia. Seperti tanah-tanah itu kan sebenarnya tanah longsoran, terus di apa istilahnya kayak di ini Mas, kayak di rapikan, terus mungkin sisa dari tanah itu dibuat di sekitar atau dibuang di sini, istilahnya untuk membersihkan makamnya. Dulu nek menurutku sih kayak nek dilihat dari kontur tanah, dulu makam ini ketutup Mas. Kalau dilihat dari garis dari datar atas tanah itu kita tarik 30 derajat mungkin sampai sini. Sampai sini gitu Mas. Coba Mas jangan lihatan tanah yang sudah dirapikan itu dengan jalan tanah ini, media turun atau media sudutnya itu kan nyambung Mas. Berarti dulu memang makam ini sudah keuruk, tertutup gitu. Iya, tertutup. Cuma ada beberapa nisan yang mungkin kelihatan terus dicari lagi. Cuma sayangnya yaitu jiratnya mungkin sudah terkubur dalam sekitar 1 meteran. Lemahnya guaan masih. Nah, itu lemah guaan tuh. Nah, iya.
Ringine wis tuwa tenan nih, Mas. Gedene kok ngono ae.